Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gelandang legendaris Senegal Papa Bouba Diop meninggal dunia. Gelandang legendaris tim nasional Senegal Papa Bouba Diop meninggal dunia dalam usia 42 tahun. Diop selain bermain untuk timnas Senegal, juga dikenal pernah memperkuat West Ham United dan Birmingham City. Nama Diop makin dikenal setelah mencetak gol kemenangan Senegal atas Prancis pada laga pembukaan turnamen Piala Dunia 2002. Ia merupakan salah satu pahlawan negaranya. Belum ada keterangan resmi mengenai sebab kematian Diop, tetapi berbagai media melaporkan bahwa mantan pemain Fulham dan RC Lens itu sudah lama sakit-sakitan. Manchester United berniat datangkan kembali Jonny Evans dari Leicester. Manchester United dikabarkan berniat mendatangkan kembali ex-back tengah mereka Jonny Evans dari Leicester City. Menurut laporan The Sun, Manchester United sedang mengawasi situasi Evans di Leicester. Laporan tersebut mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer ingin menambah back tengah mereka. Namun, manajemen United hanya mau mengeluarkan dana sebesar 20 juta pound sterling atau sekira 374 miliar rupiah. Di sisi lain, Solskjaer dan asistennya, Mike Phelan, diklaim pengagum Evans. Agen Coutinho bantah rumor kepindahan pemainnya ke Juventus. Penggawa Barcelona Philippe Coutinho kembali dikaitkan dengan sejumlah tim jelang bursa transfer musim dingin 2021 yang dibuka pada Januari mendatang. Raksasa Italia Juventus jadi salah satu yang cukup kencang dikabarkan tengah mengincar jasa sang pemain. Kabar mengenai kepergian Coutinho dari Camp Nou memang telah terdengar sejak bursa transfer musim panas 2020 kemarin. Akan tetapi, Kia Horapsian selaku agen Coutinho dengan tegas membantah rumor kepindahan pemainnya tersebut. Ia bahkan mengatakan pemainnya itu belum memikirkan untuk hengkang dari Barcelona. Lebih lanjut, melihat performa Coutinho saat ini, Horapsian yakin pemainnya itu bisa lebih berkontribusi untuk Barcelona. Jangan samakan Ziyech dengan Hazard. Chelsea sempat kesulitan mencari pengganti Hazard sepanjang musim lalu sebelum akhirnya menemukannya musim ini. Sosok yang disebut-sebut sebagai penerus Hazard adalah Ziyech. Sejauh ini Ziyech sepertinya sudah bisa beradaptasi dengan baik. Melihat penampilan Ziyech belakangan ini, publik mulai membanding-bandingkannya dengan sosok Hazard. Ziyech dinilai bisa mengikuti jejak Hazard sebagai andalan di lini serang. Tetapi Lampard buru-buru membantah komparasi itu seraya menegaskan kalau Hakim Ziyech dan Hazard itu berbeda jauh. Saya ingat 1 atau 2 tahun pertama Eden di Chelsea, memang dia itu pemain luar biasa. Tapi dia juga butuh waktu untuk menjadi pemain hebat, seperti yang kami inginkan dan dicintai fans Chelsea. Para pemain yang kami beli itu punya cara masing-masing untuk menunjukkan potensinya kepada klub. Tetapi tentunya saya tidak mau membandingkan mereka dengan Eden. Mereka harus punya cara sendiri untuk unjuk gigi, ungkap Lampard ke Daily Mail. Southampton versus MU, comeback setan merah menang 3-2. Laga Southampton versus MU di St. Mary's Stadium meramaikan pekan ke-10 Premier League. Tim tamu sempat tertinggal 0-2 dari Southampton di babak pertama. Tuan rumah menjebol gawang MU di menit ke-23 lewat sundulan Jan Bednarek. The corner comes in and it's... Tendangan bebas James Ward-Prowse 10 menit kemudian membuat MU tertinggal 0-2. Stand over this, but you think it's going to be the captain Ward-Prowse? Yes, it is! Skor bertahan hingga turun minum. MU kemudian bangkit di babak kedua. Bruno Fernandes mengawali keran gol MU di menit ke-59. Cavani's ball in is a good one. Fernandes right back in it. Edinson Cavani kemudian mencetak 2 gol di menit ke-74. And as far as Fernandes who hits it. There's the header. 2-2. Dan menit ke-92 untuk membawa MU membalikan keadaan. Rashford swings it and Cavani! It's a classic. Ini jadi kemenangan ketiga yang dicatat MU secara beruntun di Premier League. Tim arahan Ole Gunnar Solskjaer itu kini untuk sementara naik ke peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin dari 9 laga, sementara Southampton turun ke posisi ke-5 dengan 17 poin.
Chelsea versus Tottenham Hotspur, Derby London berakhir 0-0. Derby London antara Chelsea versus Tottenham berjalan ketat di Stamford Bridge. Sejak babak pertama, Chelsea mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus rapatnya lini belakang tim tamu. Timo Werner in a great area and he takes the chance. Sepanjang 90 menit, tidak ada gol tercipta, meski beberapa peluang sempat dihadirkan kedua tim. Chelsea versus Tottenham berakhir imbang 0-0. Hasil ini membuat Tottenham masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan raihan 21 poin dari 10 laga, adapun Chelsea juga masih bertahan di posisi 3 dengan 19 poin. Arsenal versus Wolverhampton, The Gunners tumbang di kandang. Bermain di Emirates Stadium, duel Arsenal versus Wolverhampton, The Wolves unggul 2-1 di paruh pertama pertandingan. Pedro Neto membuka gol Wolverhampton di menit ke-27. Sebelum disamakan Gabriel 3 menit kemudian. The Wolves kembali membobol gawang Arsenal di menit ke-41. Pada babak kedua, masing-masing tim gagal mencetak gol. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Wolverhampton 2-1. Hasil ini membuat Arsenal tertahan di urutan ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 13 poin. Sementara itu, Wolverhampton naik ke posisi ke-6 dengan 17 poin. Barcelona versus Osasuna, Messi bikin gol, Los Culés menang 4-0. Bermain di Camp Nou, laga Barcelona versus Osasuna menghiasi pekan ke-10 Liga Spanyol. Barcelona tampil terengginas dan tak memberikan Osasuna kesempatan mengembangkan permainan. Keempat gol tuan rumah dibagi rata di dua babak, yakni Martin Braithwaite di menit ke-29 serta Antoine Griezmann di menit ke-42. Sementara di babak kedua jadi jatah Philippe Coutinho di menit ke-57 dan Lionel Messi di menit ke-73. Tambahan 3 poin ini membuat Barcelona naik ke posisi 7 dengan 14 poin, Osasuna di posisi ke-15 dengan 11 poin. Hasil La Liga hari ini, Getafe bermain imbang 1-1 dengan Bilbao, Celta Vigo menang 3-1 atas Granada, Real Sociedad bermain imbang 1-1 dengan Villarreal. Manchester United si jago tandang. MU memetik kemenangan dramatis saat tandang ke markas Southampton. Lewat kemenangan di markas Southampton, MU menorehkan sejarah. Dilansir Opta, MU jadi tim pertama di Premier League yang mencatat 4 kemenangan tandang beruntun, meski selalu tertinggal lebih dulu di tiap pertandingan tersebut. Lewat kemenangan itu pula, MU kini tercatat sudah memenangi 8 pertandingan tandang terakhirnya secara beruntun di Premier League. Ini jadi pertama kalinya MU mencatatkan kemenangan tandang beruntun sebanyak itu di divisi teratas Liga Inggris. Kemenangan MU dibayar mahal dengan cedera De Gea. Kemenangan dramatis Manchester United atas Southampton harus dibayar mahal dengan cederanya David De Gea. Kiper nomor 1 setan merah itu ditarik keluar lapangan saat jeda babak pertama karena mengalami masalah pada lututnya. De Gea memegangi lutut kirinya di gawang saat gagal menghalau tendangan bebas James Ward-Prowse untuk menggandakan keunggulan Southampton jadi 2-0. Namun kiper internasional Spanyol itu baru diganti oleh Dean Henderson saat turun minum. Meski positif, Mourinho tidak senang Tottenham imbangi Chelsea. Hasil imbang 0-0 melawan Chelsea dianggap sebagai sebuah hal positif oleh manajer Tottenham Hotspur, Jose Mourinho. Akan tetapi, sisi positif itu tetap tidak membuat seisi ruang ganti tim tamu berbahagia. Hal terbaik buat saya adalah anak-anak tidak senang di ruang ganti. Itu adalah perasaan terbaik buat saya. Anda datang ke Stamford Bridge, dan normalnya hasil imbang adalah sesuatu yang bagus. Papar Jose Mourinho selepas laga.
Kami seharusnya bisa berbuat lebih. Kami punya beberapa kesempatan. Ada beberapa situasi di mana kualitas yang lebih baik akan mengubah secuil kesempatan menjadi situasi penyelesaian akhir, terang Jose Mourinho. Messi lakukan selebrasi emosional untuk Diego Maradona. Pemain Barcelona Lionel Messi melakukan selebrasi untuk memberi penghormatan khusus mendiang Diego Maradona pada laga Barcelona versus Osasuna yang berlangsung di Stadion Camp Nou Minggu 29 November. Mega bintang asal Argentina itu memberi penghormatan kepada Maradona setelah mencetak gol untuk Barcelona pada menit ke-73. Messi melepas kostum Barcelona yang dibaliknya sudah terdapat jersey merah hitam milik salah satu klub Argentina, Newell's Old Boys. Jersey tersebut sangat bersejarah karena bertuliskan nomor punggung 10. Messi sengaja mengenakan jersey itu untuk memberi penghormatan kepada sang legenda Diego Maradona. Hajar Osasuna, Koeman puji penampilan Griezmann. Pelatih Barcelona Ronald Koeman menyoroti penampilan Antoine Griezmann di laga kontra Osasuna akhir pekan kemarin. Pada laga tersebut, Barcelona berhasil menang meyakinkan 4 gol tanpa balas atas lawan mereka tersebut. Griezmann jadi salah satu pemain yang berkontribusi besar pada kemenangan tim Katalan kali ini. Penyerang berpaspor Prancis itu mencetak gol kedua Barcelona, tepatnya di menit ke-42. Griezmann terlihat bagus hari ini. Dari posisinya diberi kebebasan, dia mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik. Ujar Koeman dilansir dari laman Marca. Dia mendapat assist dan mencetak gol hebat. Dia pemain yang kami inginkan. Orang yang berjuang, bekerja keras dan efektif. Lanjut Koeman. David Luiz bikin Raul Jimenez pingsan dan masuk rumah sakit. Raul Jimenez menderita cedera kepala yang serius usai berbenturan dengan bek Arsenal David Luiz dalam duel udara saat laga antara Arsenal melawan Wolves. Kejadian tersebut berlangsung saat laga baru berjalan 5 menit. Pertandingan bahkan harus berhenti 10 menit agar Jimenez bisa mendapatkan perawatan dari tim medis karena tak sadarkan diri di lapangan. Penyerang asal Meksiko itu harus dilarikan ke rumah sakit dengan mengenakan masker oksigen dan pendarahan di wajahnya saat ditarik keluar dari lapangan. Luiz juga harus menggunakan perban di kepalanya karena mengalami pendarahan yang cukup banyak. AC Milan versus Fiorentina diwarnai 2 penalti, Rossoneri menang 2-0. AC Milan menang meyakinkan 2-0 atas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia di San Siro Minggu 29 November. Milan berhasil membuka skor melalui Alessio Romagnoli di menit ke-17. Pada menit ke-26, tim tuan rumah mendapat hadiah penalti setelah Alexis Saelemaekers dilanggar German Pezzella di kotak terlarang. Frankie Si maju sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan tugas dengan baik. Milan kembali mendapat hadiah tendangan dari titik putih di menit ke-37. Theo Hernandez dijatuhkan Martin Caceres saat sedang membawa bola di kotak penalti Fiorentina. Kisi untuk kedua kalinya maju sebagai algojo penalti Milan. Namun, bola eksekusinya kali ini berhasil ditepis Dragowski. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Milan semakin kukuh di puncak klasemen dengan 23 poin, sementara Fiorentina berada di posisi 16 dengan 8 poin. Lazio versus Udinese, tim tamu curi poin penuh. Udinese berhasil meraup poin penuh ketika bertamu ke markas Lazio pada Minggu 29 November malam. Il Zebrete berhasil unggul 3-1 atas Gli Aquiloti. Udinese berhasil mencetak 3 gol terlebih dahulu yang masing-masing dicetak oleh Tolgay Arslan di menit ke-18. Still Pereira knocks the ball back and it's a strike and it's gone into the back of the net. Ignacio Pusetto di menit injury time babak pertama. Ball has Striga Larsen in front of him. Goes in Pusetto! Dan Fernando Forestieri di menit ke-71. The ball through and it's a strike and it's underneath Thomas Strakosha and Lazio mendapat penalti usai Musso melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Ciro Immobile sebagai eksekutor berhasil menceploskan bola ke dalam gawang. Ciro Immobile blast the ball into the back. Skor 1-3 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Lazio berada di peringkat ke-9 dengan 14 poin, sementara Udinese berada di peringkat ke-13 dengan torehan 10 poin.
Napoli versus Roma, Partenopei jinakan Serigala Ibu Kota 4-0. Napoli meraih kemenangan telak saat menjamu AS Roma dalam lanjutan Liga Italia di Stadio San Paolo Senin 30 November. Partenopei membungkam Roma dengan skor 4-0. 4 gol Napoli berhasil dicetak oleh Lorenzo Insigne di menit ke-30. Oh, and he's found a direct route to goal. Fabian Ruiz di menit ke-64. This is a lovely build-up from Napoli and it's a splendid goal. Dries Mertens di menit ke-81. Put this game to bed here. Elmas and here's Mertens. Dan Matteo Politano di menit ke-86. Politano, still Politano, rounding the keeper. Tambahan 3 angka ini membuat Napoli menempati posisi kelima dengan 17 poin, sedangkan AS Roma berada di posisi 6 dengan poin yang sama. Di pertandingan lain, Bologna menang 1-0 atas Crotone, dan Cagliari imbang melawan Spezia dengan skor 2 sama. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!